Oke, Akagami-san adalah salah satu tokoh penting nih dalam seri anime dan manga One Piece sendiri. Dia adalah salah satu dari 4 kaisar laut, bajak laut yang paling kuat di dunia. Salah satunya adalah dia. Selain sangat berpengaruh dalam hidup Monkey D. Luffy, Shanks itu serasa menunggu calon raja bajak laut baru di generasi ini. Bahkan dia lama sekali tak muncul nih, dan setiap kemunculannya selalu saja relate dan berhubungan dengan kejadian-kejadian penting saat ini dan masa lalu. Sekarang adalah God Knight pemerintahan dunia, ketambahan salah satu dari pendiri pemerintahan dunia, Nefertari Lily, sang ratu Alabasta juga menunggu orang-orang di. Mungkinkah sang ini berpengaruh menjadi perantaranya? Cerita bagaimana sang yang sudah kehilangan lengan tangannya itu nyatanya masih menjadi Yonko yang paling diwaspadai di era sekarang adalah karena rekor dan kredibilitasnya, nama besarnya di kalangan bajak laut dan pemerintahan dunia sendiri. Benarkah sang menunggu seorang itu nih? Tapi kenapa dia juga memulai pergerakan untuk menuju One Piece? Artinya nih, jika ia menginginkan One Piece, ia juga harus menuju pulau terakhir Laugtail itu. Apakah mungkin kaptennya dulu Raja Bajak Laut Rogers itu menitipkan sebuah pesan kepadanya bersamaan dengan topi jerami itu? Selagi guys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai prediksi Shanks yang menunggu calon raja bajak laut di era generasi dunia baru sekarang. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Gini, kala itu ramai informasi seperti ini, bahwa hipotesa kala itu adalah kisah One Piece itu adalah gambaran tentang Joy Boy serta pesan dari Joy Boy itu, dan gambaran masa depan Joy Boy itu adalah kisah Luffy. Namun Joy Boy tahu kalau ada orang yang lebih dahulu sampai ke Laugtail, dia adalah Rogers. Itulah kenapa nih ketika dia tahu sudah mendekati akhir hidupnya, dia itu menitipkan pesan tersebut kepada seseorang yang nantinya akan dikenal sebagai Raja Bajak Laut, Goldie Rogers, karena telah sampai ke Laugtail. Singkat cerita, Rogers itu sangatlah kuat karena dia juga keturunan Paradis, tetapi dalam perjalanannya dia mendapati penyakit yang susah untuk disembuhkan. Itulah kenapa dia bilang bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi. Nah, berbagai pulau nih sudah mereka kunjungi sampai akhirnya itu terjadilah pertempuran besar God Valley yang menghebohkan. Dia berhasil mengalahkan Rock Disebek dengan bantuan Gap dari angkatan laut. Di saat itu namanya melambung karena mengalahkan seorang monster. Dia akhirnya pergi nih meninggalkan pulau tersebut dengan membawa sejumlah harta karun. Satu di antara harta karun tersebut adalah yang bikin heboh, karena mereka itu mendapatkan kejutan satu orang bocah yang ternyata disimpan dalam peti harta karun itu. Nah, orang tersebut diketahui identitasnya tuh rambutnya warnanya merah, yang nantinya dikenal sebagai Akagami. Berdasarkan volume 4 miliar kemarin itu, ternyata Shanks itu berada dalam Battle of God Valley itu ketika umurnya baru 1 tahun, dan ini ternyata adalah bagian dari Vigeland Family, atau salah satu dari pendiri pemerintahan dunia 20 tahun yang lalu. Sampai akhirnya ia tinggal dibesarkan dalam Silk Roger. Itu kenapa nih meskipun dia seorang bangsawan pemerintahan dunia tetapi memiliki jiwa bajak laut karena lingkungan yang mempengaruhinya dan tentunya kaptennya sendiri, Rogers. Nah, catatan di sini bahwa nama penyebutannya itu kalau nggak Vigeland Family ya Vigeland Family. Bahkan kita tahu pula banyak momen kala itu Shanks dan Roger tuh begitu dekat bagaikan seorang anak. Ya bayangin aja cuy, seumur 1 tahun dia sudah berada dalam lingkungan mereka. Ini tentu sudah merupakan rumah tersendiri bagi Akagami Shanks. Sampai di pertempuran melawan Shiki, Shirohige ataupun yang lainnya, Shanks juga ikut terlibat di sana. Dia sendiri bahkan juga diberikan topi jerami Roger sendiri padanya ketika Roger berganti ke topi merahnya tersebut. Nah, masalah terakhir bermula. Ternyata Roger tuh penyakitnya tambah parah sampai dia hanya punya beberapa tahun tuh hidup, dan meskipun dibantu oleh Crocus, Roger kala itu akhirnya meminta tolong dan mohon kepada Shirohige untuk meminjamkan Oden dan bergabung kepadanya karena dia butuh seorang untuk membaca Rod Poneglyph terakhir karena Voice of All Things saja tidaklah cukup. Saat itulah Oden itu bergabung dalam kelompok Oro Jackson itu. Mereka akhirnya mendapati isi dari Rod Poneglyph merah tersebut, dan dari 4 Rod Poneglyph itulah akhirnya mereka menuju pulau terakhir Laugtail. Ya, tapi seseorang tiba-tiba menguap di sana dan wajahnya memerah. Ya, bagi Jiro dia terkena demam.
yang mana menyebabkan tidak mungkin ikut serta ke Laughtale. Meskipun dia ingin sekali memohon-mohon nih, tetapi akhirnya dengan sangat bijak Sang sendiri turun dan akan merawat Buggy sampai sembuh. Dia bahkan bilang seperti ini, dia dan para kru bajak laut lainnya sendiri di masa depan akan mengunjungi Laughtale kembali. Nah, fast forward nih, ketika Roger dan para kelompoknya sukses di Laughtale dan mereka itu mendapati One Piece, sampai Roger menyerahkan diri nih, di sanalah Buggy sempat bertanya pada Sang, selalu dia menolak bergabung menyetujui ajakan Sang tersebut dan kabur nih sambil menangis. Dan ternyata jawaban kemarin itu sudah diketahui teman-teman, bahwa Sang sekala itu berubah pikiran untuk melanjutkan jejak Rogers ke Laughtale, tetapi dia masih akan menjadi bajak laut. Padahal Buggy itu sudah sangat berharap dia Sang menjadi raja bajak laut berikutnya menggantikan kapten mereka. Dengan begitu dia kapanpun akan siap mengikutinya dan menjadi anak buahnya. Nah, tapi sekarang Sang itu berubah pikiran lagi. Bahkan Buggy sendiri aja kaget, dia Sang yang tidak berguna itu akhirnya sudah mulai sadar dan benar-benar melakukan pergerakan untuk mencari One Piece dan menuju Laughtale. Sesuatu yang awalnya menjadi perdebatan dari Buggy dan dia menolak dan berubah pikiran. Sekarang dialah Sang seperti itu, teman-teman. Lalu apa yang selama ini Sang lakukan? Benarkah dia itu menunggu seseorang? Nah, dengan tangisan yang ditunjukkan pada kaptennya dahulu adalah sebuah pengharapan besar dari Sang kapten mungkin. Nah, ada ilustrasi yang mungkin saja menggambarkan seperti ini. Sang sekitar 20-an tahun lagi dari sekarang, ada bocah dari Ace Blue yang akan mengatakan bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Saat itulah berikan topi jerami itu kepadanya. Orang tersebut itu yang diramalkan oleh Joy Boy dan mampu membuka perantara untuk One Piece. Bantulah mewujudkan pesan ini. Itulah sebabnya nih, Sang itu kemungkinan melakukan banyak hal dan pergerakan seolah-olah membuat raja bajak laut baru, dari mulai merampas buah iblis dari tangan Hushu. Seperti yang kita tahu, kita juga diperlihatkan lagi nih, gerak-gerik Sang sepertinya juga tahu nih seperti apa Gomu-Gomu itu. Bahkan dia juga tersenyum kecil di matanya setelah ia mengatakan pada putrinya Uta kala itu, bahwa itulah tujuan kita sekarang, kita akan menepi ke sebuah pelabuhan kecil di kerajaan gua, tepatnya di Yakuza. Hampir 1 tahun detailnya Sang itu berada di sana loh. Nah, kita berpatokan dalam chapter 1 kala itu. Masuk akal memang kenapa dia itu lama sekali di sana, karena ingin melihat bocah yang dimasuk oleh kaptennya, dan ternyata itu memang benar. Luffy lah orang yang dicari selama ini. Dan bukti Sang tambah yakin adalah ketika Luffy itu memiliki jiwa kebebasan seperti kaptennya dahulu. Itulah juga menjadi alasan Sang itu mengorbankan lengannya pada generasi baru tersebut yang mengebohkan dunia baru, bahkan untuk orang seperti Shirohige dan juga Mihawk. Banyak yang bilang nih di sini itu doktrin Akagami itu bermula dan mastermind-nya itu bekerja. Luffy yang begitu mengidolai Sang hidup dalam rangka perjalanan bajak laut yang akhirnya ia harus mengembalikan topi jerami itu kepadanya ketika sudah menjadi yang terhebat nanti. Jadi memang sepertinya orang yang ditunggu dan dibuat oleh Sang menjadi pemimpin generasi ini sebagai raja bajak laut adalah pria dengan penyandang di dalam namanya. Dan karena Sang semungkin tahu latar belakang keluarga Luffy sendiri, dia mungkin sadar apa yang harus dia lakukan. Dan dalam manganya sendiri sempat ada kalimat seperti ini sebagai pelengkap data. Aku terkejut Raisan, ada bocah dari Ace Blue yang mengatakan hal sama seperti yang dikatakan kapten kita Rogers. Orang itu memiliki jiwa kebebasan seperti dirinya. Ya, ini semua merujuk pada pesan yang ditinggalkan Rogers, dan akhirnya dari sini nih 20 tahunan lalu pesan itu yang kemungkinan dibicarakan Rogers akhirnya Rayleigh menjaga si Joy Boy muda dan juga melatihnya 2 tahun di Pulau Rusukaina, Monkey D. Luffy. Nah, kita semua percaya kan bahwa seluruh kru Roger kala itu yang pergi mengunjungi pulau terakhir dan Roger pada akhirnya menamai sebagai Laughtale. Semuanya tahu isi dari harta karun One Piece sendiri. Apalagi sang wakil kaptennya Rayleigh, dia juga lebih diberikan informasi yang sangat detail dari Rogers nih. Dan pergerakan Sang sekarang ini kami pikir pada akhirnya akan mempertemukan antara Luffy serta Sang selagi. Dan ketambahan alur yang kedepan adalah Elbaf Akagami Sang sudah menunggunya di sana dengan seorang penyandang nama D lainnya, Jaguar di Saulo mungkin. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai prediksi Akagami Sangs yang menunggu calon raja bajak laut era generasi dunia baru sekarang. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.